Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek terbaru kami dengan judul Analisis Perbandingan Tekstur pada Saus Sebelum dan Sesudah Ditambahkan Air dengan menggunakan metode GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix dan juga LBP dengan atau Local Binary Pattern. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Eng Mansur AS Eskom MT. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Muhammad Andika Muslim, Ramayani, Randy Kurniawan, Mufidah Azza Iskandar, dan saya sendiri Sultan Azhar. Untuk pendahuluan akan dibawakan oleh Mufidah Azza. Untuk Mufidah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam industri makanan, kualitas tekstur suatu produk seperti saus sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap keaslian atau kentalan produk tersebut. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah mendeteksi adanya pengincaran atau pemalsuan yang sulit diamati secara kasat mata. Metode analisis citra digital, khususnya Gray Level Coherence Matrix atau GLCM, memungkinkan ekstraksi fitur tekstur dari gambar untuk mengidentifikasi perubahan struktur internal suatu objek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tekstur antara saus asli dan saus yang telah ditambahkan air menggunakan pendekatan GLCM sehingga dapat digunakan untuk membantu proses kontrol kualitas secara digital. Pengenalan pola adalah proses mengklasifikasikan data masukan ke dalam objek, kelas, atau kategori menggunakan algoritma komputer berdasarkan fitur atau keteraturan utama. Apa itu GLCM? GLCM adalah metode untuk mengukur tekstur dalam gambar dengan cara menghitung hubungan spasial antara pasangan piksel dengan intensitas tertentu dalam arah, jarak, dan jendela yang ditentukan. Cara kerja GLCM adalah pertama, Gray Level Quantization, dua, matriks kemunculan bersama atau co-occurrence matrix, ketiga, arah dan jarak. Fitur-fitur GLCM ada kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, dan ASM. Apa itu LBP? Local Binary Pattern atau LBP adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mendeskripsikan fitur tekstur lokal pada gambar. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan nilai piksel pusat dengan piksel-piksel tetangga dan mengkonversi hasilnya menjadi nilai binar 0 atau 1. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk membentuk histogram yang mempresentasikan tekstur gambar. Baik, terima kasih kepada Mufidah atas penjelasannya. Untuk metode penelitian ini akan dibawakan oleh Ramayani Siagian. Untuk Ramayani saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk metode. Subjek penelitian ini menggunakan sampel saus yang diperoleh dari wilayah penelitian. Sampel dibagi menjadi dua kategori, yaitu saus asli atau tanpa penambahan air, dan saus yang diencerkan. Setiap sampel dianalisis menggunakan metode Gray Level Contour Matrix atau GLCM untuk mengeksplorasi bagaimana parameter tekstur yang dihasilkan dapat digunakan dalam menentukan kualitas dan keaslian saus berdasarkan perubahan tekstur. Next. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat yang digunakan, ada laptop, ada handphone A15, tripod, kertas karton berwarna hitam, wadah plastik 200 ml. Next. Bahan yang digunakan ada saus tradisional dan air. Next. Lokasi pengambilan foto ada di Jalan Tangkul 1 nomor 59. Pengambilan gambar dilakukan pada pukul 14.30 WIB di ruangan tertutup pada suhu 29,2 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ramayani atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan analisis data, ini akan dibawakan oleh teman saya Randy Kurniawan. Untuk Randy saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sultan Arzuadiansa. Dan untuk tahapan selanjutnya ada processing image. Next. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, ini adalah sampel dasar yang menjadi penelitian kami. Nah, terdapat 4 sampel utama yaitu saus murni dan saus dengan penambahan air sebanyak 5 sendok makan, ada 10 sendok makan, serta 15 sendok makan. Next. Nah, tahapan next ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi perhitungan pada setiap fitur RGB. Next. Nah, waktu ada gambar ini menunjukkan hasil penerapan masking pada area non hitam pada gambar asli. Next. Waktu ada ekstrak GLCM. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut bahwasanya nilai rata-rata tertinggi pada warna red yang mencapai nilai 27,55 pada sampel 10 sendok makan, dan sebaliknya untuk nilai terendahnya itu terdapat pada warna blue pada sampel 10 sendok makan yaitu sebesar 2,69. Next.
Nah, selanjutnya ada nilai rata-rata dari RGB. Nah, berdasarkan grafik, saus dengan takaran 5 sendok makan, 10 sendok makan, dan 15 sendok makan menunjukkan nilai intensi warna RGB paling tinggi, terutama pada channel merah yang mencapai 27,5. Ini berarti warna merah pada saus tersebut lebih dominan dibandingkan warna hijau dan biru, sehingga saus terlihat lebih merah. Next. Untuk selanjutnya ada fitur kontraksi. Nah, terlihat pada kontraksi tertinggi secara konsisten berada pada saluran merah, terutama saat penambahan 5 sendok makan dan 10 sendok makan. Sebaliknya, saluran biru menunjukkan penurunan kontras paling signifikan, khususnya pada nilai 15 sendok makan. Nah, pola ini mengidentifikasikan bahwa penambahan bahan cenderung mengurangi perbedaan intensitas pada saluran hijau dan biru, sehingga tekstur visual menjadi lebih halus. Next. Selanjutnya ada fitur homogeneity. Nah, grafik menunjukkan bahwa nilai homogenitas pada saluran warna hijau meningkatkan secara signifikan, mencapai 0,986, terutama pada saus dengan penambahan 10 sendok makan dan 5 sendok makan. Next. Nah, yang selanjutnya ada fitur energi. Nah, grafik menunjukkan bahwa nilai energi tertinggi terdapat pada saluran biru dengan penambahan 10 sendok makan mencapai nilai 0,939. Next. Yang selanjutnya ada fitur correlation. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa nilai correlation tertinggi terjadi pada saluran merah di semua variasi atau saus murni hingga 15 sendok makan, mendekati 1,0. Saluran hijau juga menunjukkan stabilitas tinggi. Sebaliknya, saluran biru menunjukkan fluktuasi tajam dengan penurunan kualitas ini di 10 sendok makan sekitar 0,66. Next. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut, untuk nilai tertinggi itu berada pada sampel 15 sendok makan dengan fitur correlation dengan warna biru dengan mencapai nilai 0,119. Next. Baik, terima kasih kepada Reni Kurniawan atas penjelasan yang telah dipaparkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ekstrak LBP, ini akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Andika Muslim. Untuk Muhammad Andika Muslim, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, dalam pembahasan analisis data LBP yang pertama yaitu ada kontras, menunjukkan bahwa nilai kontras cukup stabil untuk semua saluran, meski terjadi fluktuasi kecil, nilai tertinggi tampak pada saluran merah, yaitu saus murni dan 15 sendok makan. Next. Yang kedua untuk LBP itu ada homogeneity. Nilai homogeneity di sini cenderung stabil dan tinggi di sebagian besar saluran, khususnya pada biru dan hijau. Namun ada penurunan tajam di saluran merah pada semua sampel, terutama pada saus murni dan 15 sendok makan. Next. Yang ketiga ada dissimilarity. Pada dissimilarity ini, pada channel warna merah cenderung lebih tinggi dibandingkan channel biru dan hijau, terutama pada saus murni dan 15 sendok makan, menunjukkan bahwa perbedaan tekstur yang paling mencolok muncul di channel merah ini, mengindikasikan adanya variasi tekstur yang signifikan seiring perubahan kadar campuran. Next. Untuk energinya, grafik menunjukkan bahwa nilai energi tertinggi konsisten muncul pada channel biru dan hijau, terutama pada saus murni dan penambahan 5 sendok makan, menandakan tekstur yang lebih homogen. Sebaliknya, channel merah memiliki nilai energi terendah, khususnya pada 15 sendok makan. Next. Nah, untuk correlation-nya menunjukkan bahwa nilai korelasi pada semua channel dan seluruh sampel tetap konstan di angka 0, menandakan tidak ada hubungan linear antara pixel setelah diterapkan metode LBP ini. Selanjutnya. Nah, bisa kita lihat bersama, ini merupakan standar deviasi dari metode LPP yang kami gunakan. Tampak grafik tertinggi ada pada 5 sendok makan green, pada grafik warna hijau yaitu ada pada fitur kontras. Selanjutnya. Baik, dari hasil pembahasan yang telah dibawakan oleh kelompok 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode LCM lebih unggul dalam mengidentifikasi perubahan global pada tekstur berdasarkan intensitas dan arah piksel, yang terlihat dari perubahan signifikan pada fitur kontras, homogenitas, energi, dan juga korelasi. Penambahan air menyebabkan tekstur menjadi lebih merata dan terstruktur, terutama pada saluran warna tertentu seperti merah dan hijau. Sementara itu, metode LBB mampu mengungkapkan data pola tekstur lokal secara halus, terutama pada saluran biru dan hijau yang menunjukkan konsistensi tinggi. Namun nilai korelasi LBP yang cenderung nol menunjukkan bahwa metode ini kurang efektif dalam menangkap hubungan spesial antar piksel secara linear. Secara keseluruhan, QLCM ini lebih cocok digunakan untuk analisis tekstur makro dan variasi spasial, sedangkan LBP lebih efektif untuk mendeteksi pola tekstur mikro dan perubahan lokal. Kombinasi keduanya dapat menjadi pendekatan yang lebih komprehensif untuk kontrol kualitas produk berbasis citra digital di industri makanan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama sesi presentasi, terutama dari pemaparan materi dan yang lainnya. Di sini kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.